Nah, ini benar dengan Ibu SG. Nah, kembali lagi dengan saya, Sarah Amalia, mahasiswa PSIK Keperawatan dari UMY ya Bu ya. Nah, gimana Bu kabarnya Bu hari ini Bu? Baik Mbak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Nah, sesuai perjanjian kita kemarin, karena pada saat kita tanya jawab sebelumnya itu identifikasi bahwa Ibu itu ngapunten kurang mengikuti terkait protokol kesehatan 3M ya Bu ya yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang. Iya Mbak. Nah, jadi saya di sini akan melakukan edukasi kembali ya Bu ya, penyuluhan kembali untuk mengingatkan Ibu terkait protokol kesehatan 3M yang kita lakukan pada saat pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Nah, nanti untuk waktunya itu sekitar 10 menit Bu. Kira-kira gimana Bu, ada yang ingin ditanyakan? Mbak. Ya, kalau begitu saya mulai ya Bu ya. Nah, terkait protokol kesehatan 3M ini, itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya epicenter atau klaster baru pada masa pandemi seperti ini. Nah, karena COVID itu menularnya melalui airborne, melalui droplet seperti itu. Nah, maka dari itu tersananglah bahwa untuk mencegah itu semua maka dilakukan protokol kesehatan 3M yang terdiri dari mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak antara satu dengan orang lain. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini untuk tadi terkait 3M itu, 3M yang pertama adalah mencuci tangan. Manfaat mencuci tangan yang pertama adalah untuk mencegah beragam penyakit. Nah, yang kedua adalah membunuh kuman. Dan yang ketiga adalah lebih efektif menggunakan air mengalir. Nah, sebenarnya ini itu sifatnya untuk preventif ya Bu ya, untuk menjaga tangan kita itu terhindar dari kuman-kuman. Karena biasanya kan tangan kita itu misal tidak sengaja memegang wajah, sengaja memegang mulus seperti itu. Nah, itu yang membuat untuk meningkatnya penularan virus COVID-19 ini. Nah, lalu yang kedua adalah menggunakan masker Bu. Nah, untuk masker sekarang yang direkomendasikan oleh WHO itu ada 3 jenis. Masker 3 lapis, terus masker medis N95, dan masker kain yang terbuat dari katun. Nah, tidak disarankan ya Bu ya untuk memakai masker yang scuba. Nah, masker scuba itu yang biasanya kayak tipis itu loh Bu, yang biasa dijual pinggir jalan tuh tipis, terus biasanya ada yang gambar-gambarnya seperti itu. Nah, sebenarnya menurut WHO itu tidak disarankan. Karena apa? Karena ternyata itu tuh memiliki daya saring yang kurang kayak gitu. Nah, cara memakai masker itu yang pertama adalah mencuci tangan dulu sebelum menggunakan masker. Jadi pastikan tangan itu bersih. Nah, terus pastikan masker itu menutup mulut, hidung, dan dagu. Nah, kalau biasanya pakai masker medis itu biasanya di atas itu ada kawat itu. Nah, itu direkatkan saja ke hidung dan dagu seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah hindari menyentuh masker. Kalau misalkan kita sudah memakai masker, jangan memegang bagian paling luar masker ataupun bagian dalam masker. Karena itu bisa jadi virus itu bisa menempel di masker itu. Nah, untuk mencegah penggunaan misalnya nih kan pakai masker medis itu biasanya ada penjual yang seperti kayak menjual kembali masker yang sudah kotor seperti itu. Nah, itu untuk mencegahnya itu dengan cara menggunting masker sebelum dibuang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini adalah yang aman itu sesuai anjuran dari WHO adalah 1,5 sampai 2 meter ya Bu ya. Nah, untuk manfaat menjaga jarak ini adalah
menurunkan angka penularan virus COVID-19 melalui udara seperti itu. Nah, untuk jarak amannya itu setelah hasil penelitian bahwa amannya itu pada 1,5 sampai 2 meter. Partikel kecil atau droplet virus itu dapat menguap daripada jatuh. Maka dari itu virus tidak dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oh. Terus untuk sekarang ini susah ya Mbak buat jaga jarak. Kira-kira ada tipsnya nggak Mbak buat menerapkan jaga jarak? Terus kapan kapan sih Mbak kita harus cuci tangan? Terus cuci tangan pakai air dan sabun sama nggak sih Mbak sama pakai hand sanitizer? Terus yang terakhir tadi penggunaan masker, sebaiknya tuh masker dipakainya maksimal berapa jam sih Mbak? Atau harus diganti sampai berapa lama Mbak? Biar masker tuh tetap aman dipakai. Itu Oh aja iya, Mbak. yes. Jadi tadi ada 4 poin pertanyaan ya Bu ya, Iya, terkait protokol 3M ini. Saya jawab yang pertama dulu ya Bu ya. Untuk sekarang itu memang susah ya Bu ya, karena orang-orang mengira itu seperti COVID itu sudah, mungkin ada menganggap tidak ada, mungkin menganggap ya jelas gitu. Nah, untuk tipsnya dari saya sih, kalau misalkan Ibu sudah mengetahui bahwa itu berpotensial untuk menimbulkan kerumunan, Ibu bisa menjauhi area tersebut. Misalnya nih, Ibu ingin ke mall atau supermarket untuk berbelanja. Nah, Ibu bisa ke supermarket itu pada saat jam baru buka, seperti misal baru bukanya itu jam 8. Nah, Ibu ke sana itu udah jam 8. Nah, itu maksudnya itu tuh menghindari dari ramainya pengunjung seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan Ibu itu tidak penting-penting sekali untuk meninggalkan rumah, saya sarankan Ibu tetap di rumah seperti itu. Kecuali keluar itu hendak pada saat yang urgent mendesak-mendesak saja seperti itu ya Bu ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kapan sih kita harus mencuci tangan ya Bu ya? Nah, sebenarnya tadi salah satunya itu kita mau cuci tangan itu sebelum menggunakan masker. Nah, kalau untuk masyarakat umum seperti itu bisa mencuci tangan sebelum makan, terus sesudah makan, sesudah bertemu dengan orang lain seperti itu. Nah, untuk pada saat kondisi pandemi seperti ini ya Bu ya, nah itu tuh ada baiknya kalau kita mencuci tangan itu setiap waktu, setiap kita menyentuh sesuatu, maksudnya terus berinteraksi, terus itu kita lebih diseringkan lagi untuk cuci tangan. Jadi sewaktu-waktu saja kita uh, sadar untuk mencuci tangan seperti itu. Karena kita nggak tahu ya Bu ya, misalkan kita habis ketemu orang, terus ternyata orang itu kan kita nggak tahu habis dari mana seperti itu. Nah, kita untuk menjaga-jaga saja, kita cuci tangan setiap waktu. Nah, kalau untuk yang ketiga, kapan sih apa beda apa enggak mencuci tangan itu pakai air dan sabun dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, Bu ya. Jadi, untuk penggunaan hand sanitizer itu dengan penggunaan air dan sabun itu sebenar-benarnya adalah memang lebih efektif menggunakan air dan sabun. Cuman kan memang kita tidak selalu ya Bu ya ada di tempat yang terdapat air dan sabun seperti itu. Nah, tipsnya anjurannya adalah ketika kita menggunakan hand sanitizer sebanyak 5 kali, maka setelah itu kita dianjurkan untuk menggunakan air, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun seperti itu. Nah, itu bisa Ibu terapkan gitu, misalkan Ibu keluar seperti itu. Nah, Ibu bisa tuh menggunakan hand sanitizer. Nah, kira-kira penggunaan sebanyak 5 sampai 6 kali hand sanitizer, baru Ibu nanti cuci tangan menggunakan air dan sabun. Seperti itu Bu untuk anjurannya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang keempat itu berapa jam sekali dan berapa kali pemakaian ya Bu ya. Nah, kalau untuk anjurannya itu untuk masker medis dan masker
masker lainnya itu digunakan itu di luar itu selama 4 jam sekali seperti itu. Nah, tapi untuk biasanya itu orang-orang itu menggunakannya itu satu kali pemakaian dalam sehari seperti itu. Nah, itu setelah digunakan satu kali pemakaian itu, kalau misalkan masker medis dan masker disposable triple itu harap langsung untuk dibuang, digunting tadi Bu ya, digunting masker sebelum dibuang seperti itu supaya tidak digunakan lagi. Nah, kalau untuk masker kain sebaiknya itu memang habis dipakai satu hari itu atau 4 jam itu tuh dicuci dan besok besokannya lagi baru digunakan lagi seperti itu ya Bu ya untuk pemakaian maskernya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Enggak, makasih Oh ya. iya, ya begitu ya Bu ya terkait dengan penyuluhan protokol kesehatan 3M. Saya harap Ibu tetap menerapkan protokol kesehatan 3M meskipun aktivitas di luarnya itu cukup tinggi ya Bu ya karena ini tujuannya adalah untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, berhubung karena sekarang ini sudah dimulainya vaksin untuk harap ke depannya meskipun sudah ada vaksin itu bukanlah obat dari COVID-19 ini ya Bu ya. Orang yang sudah divaksin itu bisa terkena apa namanya COVID lagi kalau misalkan tidak menerapkan protokol kesehatan 3M. Nah, saya harap meskipun nanti Ibu suatu saat sudah divaksin, Ibu bisa tetap terus menerapkan protokol kesehatan 3M ini ya Bu ya, seperti itu. Alhamdulillah Ibu baik sekali sudah mengikuti penyuluhan terkait protokol kesehatan 3M. Semoga senantiasa Ibu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau misalkan saya tadi ada salah-salah kata. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti akan saya kabari lagi ya Bu ya melalui WA seperti itu. Nah, untuk penyuluhannya sudah selesai, Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.